Halo semua, seperti yang aku janjikan di video kemarin, di video kali ini aku akan membahas soal-soal yang aku kasih di video kemarin. Soal dapat diakses melalui link ini ya, yang ada di pojok kanan bawah. Atau kalian juga bisa akses linknya di description. Oke, kita langsung bahas. Untuk nomor 1 kita skip karena udah ada pembahasannya. Kita langsung ke nomor 2. Oke, a schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Jadwal untuk acara hari itu bisa didapatkan di meja depan. Oke, sekarang kita cari subjeknya. Subjeknya itu adalah ini, schedule of the day's event. Ini merupakan subjeknya berupa noun phrase. Oke, kalian coba review lagi di video sebelumnya. Sekarang kita cari verbnya. Verbnya adalah, kita kan tahu kalau verb itu dapat berupa verb dan juga dapat berupa to be. Oke. Verb itu kan ada yang menggunakan verb 1, verb 2, verb 3 dan menggunakan modals. Oke. Nah, di sini ada verbnya di soal ini. Can be obtained. Nah, ini merupakan verb yang masuk ke modals. Oke. Ini merupakan verbnya. Oke, just a note. Di contoh-contoh kan aku kayak nulis kalimat yang menggunakan modals itu seperti ini. Misalnya the boy can eat. Oke, ini hapus dulu. The boy can eat. Strukturnya subjek, ini subjeknya, can, ini modals, dan ini verb 1. Oke. Ini merupakan kalimat aktif. Oke. The boy can eat. Anak laki-laki itu bisa makan. Kalau misalnya ada be seperti yang di soal ini, can be obtained, jadi the boy can be eaten. Oke, ini subjeknya, ini modals, ini be, dan ini verb 3. Oke, ini adalah kalimat pasif, di atau ter. Oke, yang di atas kan anak laki-laki itu bisa makan. Yang di ini, anak laki-laki itu bisa dimakan. Oke, begitu juga sama halnya dengan yang ini, can be obtained. Can be obtained, ini pakai verb 3, ada ed-nya. Can be obtained artinya bisa didapatkan. Kalau misalnya si be-nya dicoret, can dan ininya menjadi verb 1. Oke, jadi can obtain, bisa mendapatkan. Oke, itu teorinya untuk kalimat aktif dan pasif. Jadi nomor 2 ini benar ya. Lanjut ke nomor 3, ini aku kutip dari Jakarta Post, kita baca dulu soalnya. Its commitment to strengthening micro, small, and medium enterprises. Komitmennya untuk memperkuat UMKM. Oke, nah kita cari subjeknya. Kira-kira subjeknya yang mana? Apakah its atau its commitment? Subjeknya itu ini semua ya. Oke, ini subjeknya berupa noun phrase. Jadi, di soal nomor 3 ini tidak ada verb. Kalian coba resapi deh soal nomor 3 ini. Komitmennya untuk memperkuat UMKM. Oke, terus kayak nanya kan, iya komitmennya terus ngapain gitu. Misalnya kita tambah verb deh. Its commitment to strengthening MSMEs failed misalnya. Ini kita pakai verb to contohnya. Komitmennya untuk memperkuat UMKM gagal kayak gitu. Atau kita mau pakai verb yang lainnya. Misalnya pakai to be. Its commitment to strengthening micro, small, and medium enterprises is bad misalnya. Oke. Ini bisa jadi verbnya. Oke, komitmennya untuk memperkuat UMKM buruk seperti itu. Oke. Mungkin beberapa dari kalian kayak, oh ada kok verbnya, ini strengthening. Oke, kita bahas ya. Strengthening. Di penjelasan strengthening, oke. Di penjelasan aku kan verb itu dapat berupa verb
dan dapat berupa to be. Oke. Nah, to be ini bisa ditambah dengan adjective, noun, verb ing, dan verb 3. Oke. Nah, di sini strengthening kalau misalnya kita jadikan verb itu masuk ke verb ing, oke? Nah, kita harus tahu kalau verb ing ini tuh harus ada to be-nya. To be plus verb ing. Oke. Sedangkan strengthening di soal ini sebelum kata strengthening ini tidak ada to be. Oke. Jadi ini bukan verb dari kalimat, tapi ini merupakan verb dari noun phrase. Kalimat ini salah. Lanjut ke soal nomor 4. The new computer program has provides a variety of helpful applications. Program komputer terbaru itu telah menyediakan berbagai aplikasi yang bermanfaat. Oke, dari sini kita tahu subjeknya itu adalah ini. The new computer program. Subjek berupa noun phrase. Oke, kalau verbnya yang mana? Oke, verb itu kan aku ulangi lagi, ada yang berupa verb dan ada yang berupa to be. Oke, verb di sini ada yang verb 1, ada yang verb 2, ada yang verb 3, dan ada yang menggunakan modals. Oke, nah di sini ada kata has. Has di sini artinya telah. Program komputer terbaru telah menyediakan. Oke, jadi verbnya sampai sini nih. Has itu artinya telah dan masuk ke verb 3. Misalnya the boy has sung. Oke, aku review lagi. The boy have sung. Oke. Has digunakan untuk yang singular, have digunakan untuk yang plural. Oke. Nah, kalau ada has yang artinya telah, maka verbnya itu adalah harus ya verb 3. Oke. Nah, di soal has provides. Provides di sini ini bukan verb 3. Oke. Tapi ini verb 1 yang ditambah dengan s. Kayak gitu. Jadi verb ini salah. Oke. Yang harusnya has provide did, kayak gitu. Nomor 4 ini kalimatnya salah. Lanjut ke nomor 5. The box can be opened only with a special screwdriver. Kotak itu bisa dibuka hanya dengan obeng yang khusus. Oke, kita underline subjeknya, ini sih subjeknya. Merupakan noun phrase. Oke. Terus verbnya adalah ini. Can be opened. Oke. Ini merupakan verbnya. Ini masuk ke verb dalam bentuk betul, modals. Oke, jadi di sini subjeknya ada dan verbnya juga ada, dua-duanya betul. Jadi kalimat ini benar. Oke, lanjut ke nomor 6. The funny girl finally came here. Gadis lucu itu akhirnya datang ke sini. Oke. Nah, kita cari dulu subjeknya. The funny girl. Inilah subjeknya. Berupa noun phrase juga di sini. Oke. Verbnya yang mana? Verbnya adalah ini. Came. Oke. Nah, came di sini artinya datang. Ini merupakan verb 1. Ini verb 2-nya. Dan ini verb 3-nya. Oke, came. Oke, seperti yang kita tahu, penggunaan verb 2 ini mau subjeknya singular atau plural itu sama. Oke. Jadi kalau misalnya girls-nya itu banyak, tetap aja menggunakan came. Oke. Jadi kalimat ini yang nomor 6 ini merupakan kalimat yang benar. Oke, lanjut ke soal nomor 7. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Teks yang ditugaskan untuk kelas sejarah itu berisi lebih dari 20 bab. Sekarang kita cari dulu subjeknya. Nah, dari soal nomor 7 ini, kita dapat lihat kalau subjeknya itu
ada 2. Oke, ini 1 dan ini 1. Oke. Nah, the assigned text for history class ini merupakan subjek berupa noun phrase. Oke. It di sini merupakan subjek berupa yet pronoun. Oke. Kita lihat ke verbnya dulu deh. Verbnya itu di sini contains. Ini merupakan verbnya. Ini verb 1 yang ada s. Oke. Nah, balik ke subjek. Di sini subjeknya ada 2. Oke, jadi mengulang. Jadi, kalimat nomor 7 ini salah karena ada 2 subjek. Lanjut ke soal nomor 8. The paper in the waste basket should be emptied into a trash can outside. Kertas di keranjang sampah itu harus dikosongkan ke tempat sampah di luar. Oke. Nah, kita cari dulu subjeknya. Subjeknya di sini the paper in the waste basket. Oke, ini subjeknya berupa noun phrase. Oke. Verbnya yang mana? Verbnya yaitu ini. Should be emptied. Ini adalah verbnya. Berupa modals. Oke. Kalau misalnya kalian merasa, oh ini ada verb can, misalnya. Can di sini menyatu amat trash ya. Ini tuh artinya tempat sampah. Jadi can di sini artinya bukan bisa, bukan modals. Oke. Karena subjeknya ini ada dan juga benar, verbnya juga ada dan strukturnya benar, maka ini merupakan kalimat yang benar. Lanjut ke soal nomor 9. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Keberangkatan sebelum subuh di atas kapal di tengah pelabuhan. Nah, kalian coba resapi artinya barusan, apakah membuat kalian merasa apakah ini suatu kalimat yang benar atau enggak. Oke. Nah, kita analyze si subjeknya dulu, oke? Di sini subjeknya adalah ini semua. Oke. Ini berupa noun phrase. Oke. Di sini tidak ada subjek, tidak ada verbnya. Oke. Karena kan keberangkatan sebelum subuh di atas kapal di tengah pelabuhan. Oke, terus ada apa dengan itu? Kayak gitu. Kalau misalnya kita tambah verb deh, misalnya. Pakai contoh yang tadi, is cancelled. Ini kan jadi kalimat lengkap, seperti itu. Keberangkatan di atas kapal di tengah pelabuhan dibatalkan. Seperti itu. Oke? Karena nomor 9 ini tidak ada verb, jadi ini salah kalimatnya. Lanjut soal nomor 10. Yesterday watched a great movie about disaster. Kemarin nonton film yang bagus tentang bencana. Oke. Kita cari subjeknya. Subjek, oke. Cari verbnya dulu deh. Watched. Oke. Ini verbnya. Berupa apa? Verb to. Oke. Nah, di sini tidak ada subjek. Yesterday di sini bukan subjek tapi adverb of time atau kata keterangan waktu, oke? Jadi di soal ini tidak jelas siapa atau apa yang nonton film tentang bencana tersebut. Oke. Di sini kita bisa saja ganti dengan si yesterday-nya ini diganti misalnya dengan my girlfriend. Oke. Pacar saya menonton a great movie about disaster. Nah, itu kan jadi nyambung. Sedangkan kalau yesterday di sini, kemarin nonton film yang bagus tentang bencana. Tidak jelas siapa yang nontonnya. Oke, jadi kalimat ini salah. Oke, sekarang lanjut ke soal yang benar-benar soal structure. Oke, kita baca dulu soalnya. Fitzgerald ... the society of the 1920s in his novel The Great Gatsby. Oke. Nah, dari soal ini, kira-kira ini masuk problem yang mana? Ini masuk problem yang kedua, di mana di sini tidak ada verb. Oke.
Dari situ kita tahu kalau si Fitzgerald di sini merupakan subjek. Oke. Kita harus mengisi bagian yang kosong ini dengan verb. Oke. Nah, sekarang aku mau mereview lagi bahwa verb itu dapat berupa verb, dapat berupa to be. Oke. Kita lihat pilihannya satu-satu. Reflect. Ini masuk ke verb 1, oke. Oke, kita tahu kalau subjeknya itu tunggal, oke, verbnya harus plus s. Kalau subjeknya jamak, verb tidak ada s, oke. Reflect di sini apakah ada s atau enggak? Tidak ada ya. Sedangkan subjek di sini itu si Fitzgerald, satu orang, singular. Oke, jadi yang A ini salah. Sekarang yang B, reflex. Oke, reflex ini ada S-nya, dan Fitzgerald itu subjeknya satu ya. Jadi yang B ini betul. Ini betul, kita lihat pilihan lain dulu. Are reflecting. Oke, are reflecting. To be itu kan ada yang adjektif, ada yang ditambah dengan noun, ada yang verb ing. Oke. Nah, ini reflecting merupakan verb ing. Syaratnya verb ing ini tuh harus ada to be ya. Oke, to be. Nah, ini sudah memenuhi nih. Are reflecting. Udah ada to be, udah ada verb ing. Masalahnya adalah penggunaan are-nya. Apakah penggunaan are ini betul? Kalau misalnya disambungkan ke si Fitzgerald, salah ya, karena are ini seharusnya digunakan untuk subjek yang plural. Dan si Fitzgerald ini jumlahnya satu alias singular, jadi ini salah. Sekarang yang have reflected. Oke, have reflected. Have reflected. Have di sini artinya telah. Oke, telah. Ini masuk ke konsep verb 3. Have itu digunakan untuk subjek, subjek tunggal itu pakai has. Kalau subjeknya itu jamak atau plural itu pakai have. Oke. Karena di sini have, jadi subjeknya harus plural, dan Fitzgerald ini singular, jadi have salah ya. Oke. Jadi yang nomor 1 jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 2. Titik-titik menunjukkan kekuatan luar biasa dari studi hewan pengerat untuk psikobiotik. Di sini kita tahu kalau yang hilang itu adalah subjeknya. Demonstrate di sini merupakan verbnya. Oke. Nah, sekarang kita harus cari subjeknya. Oke, kita lihat pilihannya satu-satu. Sebelumnya kita perhatikan dulu si verbnya, demonstrate. Oke. Nah, ini masuk ke verb berupa verb 1 ya. Oke, kita tahu konsep di verb 1 ini adalah jika subjeknya tunggal, verbnya ditambah s. Kalau misalnya subjeknya jamak atau plural, verb tanpa s. Oke. Nah, demonstrate di sini verbnya tidak ada s. Oke. Tidak ada s. Berarti si subjeknya itu harus jamak atau lebih dari satu. Oke. Benda yang lebih dari satu itu biasanya ditandai dengan akhiran s. Oke. Kita lihat satu-satu. The finding ini salah karena ini singular. Oke. The studies ini betul. Ini artinya adalah studi-studi yang artinya banyak. Ini betul. C, it is studying. Ini salah ya, karena kalau kita pilihannya yang ini, berarti verbnya itu jadi double dan redundant. Ini salah. Yang D, the demonstration. Ini juga salah karena ini merupakan benda singular. Oke. Jadi yang nomor 2 adalah jawabannya B. Oke, lanjut ke soal terakhir. My father must ... the medicine after meal.
ayah saya harus titik-titik obat setelah makan. Oke. Di sini jawabannya pilihannya semua artinya sama, minum. Minum obat. Oke. Kalau take the medicine itu artinya minum obat. Oke, kita tahu soal ini ada subjeknya dan ada verbnya, tetapi tidak sempurna. Oke, jadi kita harus melengkapi si mas ini dengan verb. 1. Nah, di sini karena ada kata must, verb yang digunakan adalah modal verb. Oke. Nah, konsepnya modal verb itu adalah kita pakai modal plus verb yang dasar, oke. Yang dasar di sini artinya apa ya? Tidak di otak-atik. Contohnya, oke. Nah, ini subjeknya, ini models, sing-nya ini merupakan verb dasar. Oke, ini juga verb dasar. Nah, kita lihat dalam teori modal verbs di sini, baik subjek yang singular maupun plural, verb yang digunakannya itu verb yang sama, verb dasar. Nggak perlu ditambah s, nggak perlu menjadi verb 2, nggak perlu jadi verb 3. Oke, itu teorinya. Jadi, di sini di pilihannya kita harus pilih yang verb yang masih dalam bentuk verb dasar. Jawabannya adalah A dan C. Ini maaf ya, ada 2 jawabannya. Ini take sama. Takes di sini ini merupakan bentuk verb 1 ditambah s. Oke. Ini masuknya ke kategori ini. Oke. Taking ini karena ada verb ing-nya, ini masuk ke kategori to be. Oke. To be plus verb ing. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah A. Alright, so that's all pembahasan soal TOEFL-nya. Jangan lupa like video ini dan juga jangan lupa subscribe channel aku. Nanti aku akan upload video belajar TOEFL lainnya dan juga soal pembahasan lainnya, so stay tuned. Thank you.